Pak Irman Kairon. Ya, terima kasih pimpinan perwakilan Bu Mega di Komisi 6. Nggak tahu, nggak jelas perwakilan Bu Mega atau perwakilan Ganjar. Terima kasih Mas Bimo, Ketua dan seluruh anggota yang saya hormati, Pak Desti dan seluruh direksi. Ini direktur apa, Ibu? Keuangan ya. Kalau Pak Taufik Direktur Keuangan. Baik, terima kasih. Pak Desti, saya mau bertanya. Mungkin kalau Pejagan Pemalang, oke lah ini. Ini ekonomis ya. Dari sisi lintasan harian kendaraannya ekonomis. Kalau Bekasi, Cawang, Kampung Melayu, Cimanggis, Cibitung ini juga bagus. Ya. Artinya bisnis plan-nya pasti layak di sini. Kemudian Pasuruan, Probolinggo, Krian, Legundi, Bunder, Manyar. Ini kalau Bunder Manyar rame juga. Tapi kalau Pasuruan, Probolinggo saya belum tahu ya seperti apa bisnis plan-nya ini. Ciawi, Sukabumi mungkin kalau sudah connecting ke Bandung dan ke ke Lebak, Tanjung Lesung, mungkin ini juga akan menjadi lintasan yang akan ekonomis. Tetapi saya ingin membahas khusus terkait dengan Kayu Agung Palembang Betung yang 112 km. Waskita Karya tahun 2021 mendapatkan 3 triliun lebih, gitu Pak ya. Pendampingan dari Waskita Karyanya berapa anggarannya? Jadi kalau PMN-nya 3,031 triliun, dari Waskita Karyanya berapa? Mohon izin interaksi. Berapa? Total ya. Baik Pak. Jadi untuk yang Kayu Agung Palembang Betung ini Pak, kondisi IRR-nya itu rendah sekali Pak. Enggak, saya hanya nanya aja. Waskita, Ya, saya sudah paham. Jadi, Waskita mengeluarkan biaya berapa? Jadi untuk yang PMN baru ini Pak, kita nggak ada full PMN Bukan. Pak. Yang untuk membangun Kayu Agung Palembang ini berapa mengeluarkan Waskita biayanya? Jadi kalau tahap 1 Pak yang sudah terbangun, kita sudah keluar 12 triliun. 12 triliun. Sampai 14 ada 1 triliun belum dibayar. Oke. Itu yang full equity Pak. Berarti mengeluarkan biaya keseluruhannya 14 triliun. 14 triliun nantinya. PMN-nya 3 triliun. PMN 3 triliun ditambah 2 di tahun 22 Pak. Jadi Ya. 2022 kan ini belum ini. belum ya. Belum. Ya, masih belum ada persetujuan ini. Masih belum ada realisasi. Jadi kalau begitu, di luar PMN yang telah diberikan oleh negara, oleh pemerintah, Waskita menanggung berapa pinjaman ke pihak ketiga? Dari 14T yang kita keluarkan, itu yang dari sumber utang Pak, itu sekitar 6T Pak. 6T. 6T. Yang sisanya? Sisanya itu dari kas internal Waskita yang lalu-lalu. Tapi kan kas Waskita itu juga base-nya utang juga Pak. Jadi Ya. kalau saya mungkin menghitung sederhana, dari 14 triliun biaya yang dikeluarkan, minus 3 triliun, 11 triliun lah. Ngutang lah begitu ya. Jadi gini Pak Ketua yang memimpin maupun Pak Ketua Komisi 6. Menurut saya ini yang harus dihitung ke depan. Penugasan-penugasan yang secara bisnis ini tidak menguntungkan, kita harus bahas betul di sini Pak. Jangan kemudian PMN ini justru menjadi jebakan hutang, jebakan kerugian, jebakan kebangkrutan. Kalau Waskita Karya harus mengeluarkan 11 triliun, dengan 3 triliunnya adalah PMN, bagaimana mungkin bisa mengembalikan 11 triliun kalau lintasan harian kendaraannya tidak mencukupi untuk bisa menutup terhadap hitung-hitungan keuntungan dari pelaksanaan pengembangan ini. Kalau tadi mungkin perspektifnya Waskita Karya hanya menjadi kontraktor, ya untung. Dari 14 triliun, 10 triliun saja sudah 1,4 triliun untungnya. Gitu Pak. Tetapi kalau dia harus mengerjakan lintasan ataupun jalan tol yang masih 10 tahun lagi ke depan, bahkan mungkin 15 tahun lagi ke depan,
baru ekonomis, baru menghasilkan keuntungan, baru akan lintasan hariannya memenuhi terhadap hitung-hitungan keekonomisan, ya nggak ada masalah. Mau pinjam dari manapun nggak ada masalah. Contoh, kalau Waskita Karya mendapatkan PMN 204 miliar Pejagaan Pemalang dengan 58 km, Waskita mengeluarkan berapa? Investasinya berapa Waskita? Kan nggak muncul di sini, makanya saya bertanya, Pak. Coba berapa, Bu? Direktur Keuangan? Atau nantilah dicek lagi ya. Total 14 Pak. Gitu. Berapa total investasinya? 14 ya Pak. 5T, 5 triliun. Mendapatkan PMN 204 triliun pun Pak Ketua sudah untung, Pak. Karena ini memang jalan tol yang menguntungkan. Tetapi ironisnya, Waskita untuk menutupi hutang yang 11 triliun di Sumatera ini, mereka akhirnya harus menjual terhadap yang untung-untung ini. Padahal juga nggak sampai. Mungkin kalau investasi 5 triliun, mungkin kalau itu dijual sekitar 4 triliun lah cepatnya begitu ya Pak ya. Kalau jual 5 triliun pun mungkin agak susah-susah. Kalau lintasannya bagus, mungkin bisa 6 triliun, bisa. Gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya ini harus menjadi catatan penting di dalam rapat dengar pendapat dengan Waskita Karya. Yang nanti saya minta Pak Ketua untuk disampaikan kepada Menteri BUMN bahwa sesungguhnya nggak apple to apple ya kalau Pak Desti sebagai dirut atau direksi untuk menyampaikan ini kepada Menteri, nggak apple to apple karena pasti dianggap tidak mampu dan ujung-ujungnya pasti rups diganti. Maka itu kenapa kalau ditanya apakah ini ekonomis atau tidak ekonomis, sanggup tidak sanggup, pasti jawabannya sanggup. Persoalan ekonomis dan tidak ekonomis pasti nomor 2. Restrukturisasi bagi saya bukan momentum penting di dalam korporasi. Karena restrukturisasi itu saling ketergantungan. Kalau tidak direstrak Waskita oleh bank-bank tersebut, bank-banknya juga ikut kolab. Karena apa? Kalau tidak direstrak pasti Waskita vakum, stagnan, tidak bisa menghasilkan apa-apa. Oleh karenanya direstrak. Ini sebetulnya win-win solution saja kalau dengan perbankan itu. Bukan keberhasilan merestrak itu. Karena memang ada saling ketergantungan antara Waskita dengan para krediturnya. Nah, oleh karena itu kalau saya memang ingin menjadi catatan penting Pak Aryo Bimo bahwa ke depan bagi yang hitung-hitungan bisnis plan-nya ini tidak menguntungkan dalam jangka pendek, PNM ini jangan menjadi jebakan hutang bagi korporasi. Kecuali kalau ada investor lain yang mau dalam jangka yang sangat panjang, misalkan dia bisa membawa investasi dengan jangka 50 tahun dengan investasi 11 triliun kecil kalau dia bisa 50 tahun. Kalau Waskita bisa mendapatkan pinjaman pengembalian 30 tahun, bisa ekonomis Pak. Tapi kalau jangka pengembaliannya 10 tahun, nggak akan ekonomis. Karena kalau lintasannya Kayu Agung Palembang Betung ini, ya mungkin sekitar 20 tahun lagi baru bisa ekonomis gitu. Nah, kesimpulannya menurut saya ini harus menjadi bagian yang nanti disampaikan. Mohon Pak Aryo Bimo menjadi catatan penting bagi lintasan-lintasan yang belum ekonomis, maka pemerintah harus membiayai sepenuhnya atau mencarikan investasi yang long term payback gitu ya, yang 50 tahun bahkan 100 tahun gitu. Silakan, ada itu investor, tapi biarkan Waskita menjadi kontraktornya saja gitu. Karena kalau masuk dalam jebakan itu ya sama dengan Waskita dijerumuskan dalam situasi yang tidak baik, yang berhutang dan menuju kepada kebangkrutan. Saya kira ini pernyataan saya, dan jika berkesempatan nanti akan membahas kembali dengan Menteri BUMN, saya juga akan menyampaikan hal yang sama, supaya apa? Kewajiban kita sebagai anggota Komisi 6 ya harus menjaga juga kesehatan, kemampuan, kehandalan dari korporasi.
kerugian waskita juga boleh jadi nanti ya bagian dosa kita juga bersama di sini. Kenapa nggak jagain waskita masuk dalam jebakan penugasan yang akhirnya menjadi beban korporasi? Saya kira demikian. Terima kasih Pak Bimo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.